Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat. Saya Frederick Magitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sahabat, kita akan meneruskan perjalanan kita yang panjang, yaitu kita mencoba mempelajari sebuah khotbah yang panjang dari Yesus Kristus yang peristiwa ini terjadi di salah satu bukit di Galilea di Israel Utara. Khotbah ini disebut dengan khotbah di bukit karena memang terjadi di bukit. Beberapa episode sebelumnya kita sudah belajar dari awal pendahuluan dan sampai dengan episode minggu lalu kita sampai pada satu topik yang begitu sensitif, topik yang begitu peka yang jarang sekali orang berbicara tentang hal itu. Karena malu, karena takut, atau terserah karena apa. Nah, tapi mau tidak mau kita harus berbicara hal ini karena ini adalah firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Nah, episode yang lalu kita berbicara tentang hal bersinah. Di mana Yesus menekankan bahwa persinahan itu bukan saja baru dianggap persinahan atau sinah, perbuatan sinah, kalau itu terjadi secara fisik, yang real, yang memang terbukti di mata hukum. Tetapi Yesus mengatakan bahwa persinahan itu bisa sudah terjadi di dalam pikiran atau di dalam hati manusia. Kalau seorang laki-laki memandang seorang wanita, tapi timbul keinginan untuk bergaul dengan wanita itu, jadi keinginan dalam arti timbul hawa nafsu birahi pada saat dia memandang seorang wanita dan dia mengembangkannya di dalam pikirannya, di dalam hatinya, maka kata Yesus, persinahan itu sudah terjadi. Nah, kita tidak bahas ini lagi, tetapi ada hubungannya dengan hal ini, maka Yesus meneruskan. Jadi Yesus meneruskan perkataan-perkataannya dalam khotbahnya ini dan kali ini kita baca sebagai kelanjutan dari yang kemarin. Kita baca kali ini dari Matius pasal 5 ayat 31 dan 32. Nah, di sini Matius mencatat atau menuliskan, merekam apa yang dikatakan oleh Yesus demikian. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, sekarang dari soal persinahan pada episode yang lalu kita bicarakan, sekarang ini berkembang kepada persoalan perceraian, ya, sebagai akibat dari zina. Zina sebagai salah satu penyebab terjadi perceraian. Nah, Yesus mengutip hukum Taurat. Siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Jadi ini kan hukum Taurat yang ada di benak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Pokoknya cerai itu boleh-boleh saja. Yang pasti kalau ada alasan lalu sang suami merasa sudah tidak cocok lagi, sudah tidak benar lagi, maka dia bisa ceraikan istrinya. Asal dia kasih surat cerai. Itu aja. Jadi seakan-akan hukum ini memang cukup keras. Tetapi seakan-akan juga membuka kesempatan. Bahwa orang bisa saja dengan seenaknya salah sedikit. Kalau sang suami sudah gak mau lagi, dia ceraikan saja begitu. Nah, jadi di sini Yesus mau membawa audiensnya. Audiensnya ini adalah 12 murid yang baru saja ditetapkan pada pagi hari itu sebelum khotbah ini dimulai. Dan Yesus mau menjelaskan kepada murid-muridnya ini karena mereka juga nanti kelak menjadi pelayan-pelayan Kristus. Mereka akan menyampaikan firman Yesus ini kepada dunia. Maka mereka harus tahu hal ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Jadi begini, setiap orang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Nah, untuk sementara coba kita abaikan dulu 3 kata ini. Kecuali karena zina. Artinya ini ada satu perkecualian yang diberikan oleh Yesus. Jadi setiap orang yang menceraikan istrinya, ia menjadikan istrinya berzinah. Nah, ini poin yang pertama. Nanti kita akan kembali
persoalan perkecualian karena zina. Ya. Jadi kalau pada pandangan Yesus, dan Yesus menjelaskan kepada ke-12 murid yang dikasihinya ini, Yesus katakan kalau seseorang menceraikan istrinya itu sama dengan, ya yang pertama dia sudah menceraikan. Alasannya apa? Belum tahu. Jadi orang bisa saja seenaknya. Tapi begitu dia menceraikan, persoalannya bukan saja terjadi di dalam keluarganya sendiri, ya, ada persoalan baru terjadi dalam keluarganya sendiri, yaitu bercerainya si suami dari istri. Bukan saja itu, tetapi sekaligus membawa akibat baru. Akibat baru itu adalah istrinya ini juga kalau dikawini, ya, maka dia juga berzinah. Nah, ini kan mengejutkan. Kok begitu ya? Jadi kalau seseorang menceraikan istrinya, maka istrinya ini juga dijadikan sebagai objek di mana bisa terjadi perzinahan yang lain. Jadi di sini katakan siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Jadi si A, dia menceraikan istrinya. Maka istri dari si A ini, ya, sudah diberi kesempatan untuk berzinah. Lalu kalau ada orang lain mengawininya, maka orang lain itu atau laki-laki lain itu juga ikut berzinah. Jadi ini kan semacam rentetan sebab akibat yang terus terjadi akibat seorang suami menceraikan istrinya. Dan itu memang ada. Kalau kita membaca sejarah dan kehidupan orang Israel pada zaman itu, ya hal-hal itu ada. Jadi Yesus katakan hal yang sebenarnya terjadi dan itulah akibat yang tidak baik. Sedangkan Yesus sendiri selalu menekankan jangan bercerai. Karena perkawinan itu adalah dua orang yang sudah dipersatukan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Nah, artinya bahwa ini satu hukum. Tidak boleh. Kalau sudah komit, masuk di dalam pernikahan, suami dan istri itu tidak boleh bercerai. Itu sudah dipersatukan oleh Allah. Mereka sudah menjadi satu daging. Sudah menjadi satu, tidak bisa dipisahkan lagi. Itu hukum yang juga ditegaskan oleh Yesus. Pada kesempatan yang lain, Yesus juga berbicara lebih jelas lagi kepada murid-muridnya juga. Nah, sekarang yang kita lihat di sini adalah perkecualian. Jadi Yesus katakan kecuali karena zina. Artinya logikanya itu adalah begini. Jadi kalau bercerai tidak boleh, tapi kalau terjadi perzinahan di mana istri itu berzinah dengan orang lain, ya atau suami juga berzinah dengan orang lain, maka bercerai itu dibolehkan. Siapa yang berani menghapus hal ini? Siapa yang berani menghapus 3 kata ini? Ini kata-kata Yesus. Kecuali karena zina. Apa itu mau dihapuskan? Ini Yesus yang katakan loh. Nah, mengapa? Tentu ini menjadi pertanyaan. Mengapa ada perkecualian? Nah, begini sahabat. Kalau yang disebut dengan perkecualian, itu berarti sesuatu yang terjadi di luar prosedur. Apakah itu prosedur hukum alam? Apakah itu prosedur hukum positif, undang-undang, peraturan, dan sebagainya? Jadi perkecualian adalah sesuatu yang terjadi di luar itu. Yang tidak bisa kita duga, seringkali tidak bisa kita duga. Sehingga perkecualian itu adalah dia memiliki satu kedudukan sendiri yang harus dibahas tersendiri. Dan mencari mencoba memahami mengapa ada perkecualian semacam itu. Nah, perkecualian ini adalah seakan-akan Yesus katakan perceraian itu boleh kalau terjadi perzinahan. Nah, sekarang orang akan bertanya, satu segi Yesus katakan tidak boleh bercerai. Tapi segi yang lain seakan-akan Yesus katakan boleh bercerai asal itu penyebabnya adalah terjadi perzinahan. Jadi ini seakan-akan ada pertentangan yang disebut paradoks. Artinya seakan-akan bertentangan, kelihatannya bertentangan, tapi sebetulnya tidak. Nah, untuk itu perlu penjelasan. Nah, sekarang coba kita lihat. Mengapa Yesus fokus pada soal perkecualian karena zina?
Episode yang lalu kita sudah bicarakan bahwa zina itu cukup mengganggu, ya, cukup merusak. Dan zina pada pandangan Yesus atau perzinahan di dalam pernikahan yang sah bagi Yesus itu sesuatu bukan persoalan yang kecil, yang remeh-temeh, yang biasa-biasa saja. Mengapa? Karena pada waktu seorang suami atau seorang istri melakukan perzinahan, ya, dia sudah punya pasangan yang sah, tapi dia bergaul dengan pasangan yang lain, berzina, maka sebenarnya orang ini, pelaku zina ini, dia sendiri sudah membuat perceraian. Dia sudah merusak rumah tangga atau hubungan suami istri. Kalau itu dilakukan oleh seorang istri, berarti sang istri ini sudah tidak setia lagi kepada suaminya. Dalam terjemahan yang lain, Alkitab terjemahannya dikatakan bahwa except for marital unfaithfulness. Jadi kecuali karena ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Itu maksudnya adalah berhubungan dengan perzinahan ini. Jadi perzinahan terjadi artinya bahwa pelaku zina ini tidak setia lagi kepada pasangannya. Kalau itu seorang istri, maka dia tidak lagi setia kepada perkawinan itu sendiri, kepada suaminya. Dia tidak lagi hormat kepada suaminya. Dia sudah meremehkan suaminya. Dia membuat suaminya itu tidak berarti karena dia sudah memasukkan laki-laki lain di dalam kehidupannya yang paling dalam, yang paling inti. Maka apa artinya lagi rumah tangga ini? Mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Tidak diketahui kalau mereka sudah punya anak. Tidak diketahui oleh anak-anak, oleh siapapun. Tetapi rumah tangga ini semuanya sudah hancur. Karena perzinahan yang dilakukan oleh sang istri itu. Bagi Yesus ini bukan persoalan kecil. Sukar sekali untuk kita dengan cepat mau menghakimi dengan alasan, oh jangan bercerai, biar berzina berulang kali tapi tidak boleh cerai. Kan Yesus yang mengajarkan, jangan cerai. Ternyata di sini Yesus membuat perkecualian. Artinya bahwa Yesus sendiri tidak menginginkan perceraian itu, tidak mau perceraian itu terjadi. Tetapi persoalan zina adalah persoalan yang begitu besar, begitu dalam, begitu kotor, begitu jijik, merusak rumah tangga. Maka Yesus tidak memandang enteng hal ini. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa ini sama saja Yesus katakan, jangan sekali-kali kamu berzina. Kamu sudah punya istri, kalau kamu sudah punya suami, jangan sekali-kali berzina. Episode yang lalu kita bicarakan, Yesus juga katakan, di dalam hati sudah terjadi perzinahan. Jadi cepat bertindak untuk menghindar dari hal itu. Nah kalau perzinahan terjadi, berarti si pelaku ini telah memberi kesempatan kepada iblis untuk bermain peran. Dia makin lama menjadi lemah, makin tidak kuat, dan akhirnya terjadi perzinahan. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak hormat kepada suaminya, tidak hormat kepada Allah, tidak hormat kepada perkawinan yang suci itu sendiri. Nah, jadi perkecualian di sini. Tetapi saya mau tambahkan hal ini. Nah, jadi ini bukan persoalan yang bisa kita bahas dengan begitu mudah. Kita harus sedikit menyelam, masuk ke dasar laut, ya, untuk melihat, memisahkan terumbu karang itu dari kotoran-kotoran yang ada, untuk melihat dengan jernih keindahan perkawinan dan bagaimana penyelamatan perkawinan itu. Di sisi yang lain, Yesus juga mengajarkan tentang mengampuni. Nah, artinya di sini, suami ini juga diberi kemampuan untuk mengampuni. Kalau suami ini mau mengampuni, dia akan mendapatkan kekuatan untuk mengampuni. Dan kalau pengampunan itu terjadi, maka keselamatan dari perkawinan ini dapat dijaga kembali. Artinya perkawinan ini bisa diselamatkan kalau dari sang suami dia bisa mengampuni, mau mengampuni. Dan kekuatan untuk mengampuni akan diberikan oleh Allah sendiri. Dan dari pihak istri yang dalam contoh ini misalnya dia yang berzina, terjadi pertobatan. Dia bertobat kepada Allah, bertobat kepada suaminya, dia bertobat kepada perkawinan yang suci itu sendiri. Dan dia tidak akan melakukan lagi
lalu dia mendapatkan pengampunan dari sang suami dan dari Allah sendiri, maka perkawinan ini dapat diselamatkan. Nah, di sini kita pengertian ini sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai terjadi perceraian itu sendiri. Jadi, intinya di sini begini. Jangan menganggap remeh soal perzinahan. Jangan juga dengan cepat-cepat menghakimi kalau seseorang menceraikan istrinya karena perzinahan, lalu orang itu dicerca habis-habisan. Tidak boleh bercerai, biar. Hati-hati juga kita menghakimi. Siapakah kita yang bisa paham benar sakit hatinya, kehancuran batinia secara batinia yang dialami oleh pasangan yang disolimi ini, yang sudah diperlakukan semacam itu. Itu hal yang berat. Ya, perzinahan adalah satu hal yang terlalu kejam sekali dan menghancurkan rumah tangga. Jadi intinya adalah jangan sampai terjadi. Tapi kalau sudah terjadi dan perkawinan itu tetap dipertahankan, maka apa yang seperti saya sudah katakan lebih dahulu, pengampunan tersedia kalau seseorang yang melakukan perzinahan bertobat kepada Allah, bertobat kepada suaminya dan kembali menghargai pernikahannya, lalu dia mendapatkan pengampunan dari Allah, dari sang suaminya, maka perkawinan ini dapat diperbaiki. Persoalan ini ada, terjadi dalam kehidupan yang saya tahu juga ada terjadi begitu. Walaupun sedikit berbeda. Sang suami mengawini orang lain ya, tapi tidak sah dan dalam persinahan, yaitu dianggap sebagai persinahan. Istrinya ditinggal dengan anak-anaknya dalam satu masa yang cukup lama. Satu saat suaminya ini kembali. Dia melepaskan kembali istrinya yang baru itu. Dia kembali pada istrinya yang lama. Dan mereka rujuk kembali. Dan mereka hidup bahagia sampai sekarang. Jadi hal itu bisa terjadi. Jadi tidak serta-merta itu berarti bahwa seakan-akan Yesus katakan, kalau salah satu pasangan berzina maka harus bercerai. Tidak begitu. Jadi Yesus tidak mengharuskan perceraian karena terjadi perzinahan. Tapi Yesus katakan perkecualian. Dan itu pun masih bisa diselamatkan. Karena Yesus sendiri akan bertindak untuk bagaimana menolong supaya rumah tangga ini diperbaiki kembali. Agar tidak terjadi perceraian. Itu maksudnya. Jadi, sahabat dan kerabat ini hal-hal yang peka, hal-hal yang kadang-kadang orang takut berbicara. Tetapi ini kata Yesus. Sehingga kita sebagai orang beriman harus berani berbicara. Dan hati-hati terhadap persoalan semacam itu. Hati-hati supaya jangan sampai terjadi perzinahan. Karena persoalannya panjang. Ya, apakah rumah tangga itu mutlak, pasti, dijamin, diselamatkan? Belum tentu. Tetapi bisa diselamatkan. Tapi melalui satu proses yang tidak begitu gampang. Yang masing-masing pihak harus mengambil tindakan, harus mengambil satu keputusan di hadapan Allah. Aku mau menyelamatkan perkawinan. Tapi kalau yang tidak mampu, yang tidak mau melakukannya, ya kita tidak bisa menghakimi siapakah kita. Tapi kiranya pernikahan itu tetap terpelihara. Apapun juga persoalan. Demikianlah apa yang bisa kita renungkan dari dua ayat perkataan Yesus semacam ini. Akhirnya sampai di sini dulu jumpa kita, saudara-saudara. Saya berharap bahwa apa yang kita renungkan ini bisa menjadi satu sentuhan surgawi yang juga membuka pengertian kita tentang kehidupan pernikahan yang patut kita pelihara. Peliharalah perkawinan itu. Jangan mengizinkan iblis masuk untuk menghancurkannya melalui perzinahan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya harus mohon diri dari hadapan Anda untuk jumpa lagi pada episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time.